Hai guys, welcome back to my channel Feel Adventure. Kali ini gue mau main game dari Play Store. Jadi itu gamenya gratis dan mainnya di HP ya guys. Jadi judulnya adalah Micet. Tapi Micetnya bukan yang buat booking ya guys. Ini Micetnya M-E ya, bukan M-I. Nah, ini gue gak tahu game apa. Soalnya gue lihat di kategori simulasi ya dan role playing ya. Jadi mungkin kita akan pura-pura menjadi orang yang nyari pasangan kali ya di Micet ya. Nah, sebelumnya kalau kalian mau lihat ya, di sini ratingnya 4,5 ya, starnya lumayan. Udah gitu, ini ratednya 16 plus ya. Yang download udah 1 juta lebih orang gitu. Langsung aja kita play. Gue juga nggak tahu, nggak pernah buka, nggak tahu juga game tentang apa guys. Hati-hati dalam memilih katanya gitu. Oke. Oh, ini malah dia bilang 17 tahun ke atas guys di sini. 17 years old. Oke. Lebih parah daripada tadi ya, di Play Store dibilang 16, ini 17. Oke, ini pertama kita dikasih lihat iklannya ya guys. Beneran kayak itu ya, kayak Tinder gitu ya. Kayak dating app. Oh my god, what is that? Apa itu? Oke, sekarang kita disuruh tulis nama guys. Type your name. Oke, gue nggak mau pakai nama gue beneran karena ini ceritanya bukan gue. Jadi segala hal yang gue lakuin di sini tuh bukan gue. Gue pakai nama gue ketika masih tergabung di geng pas SMP, yaitu Feroza. Oke, pick your avatar guys. Sekarang kita pilih mau jadi siapa ya. Ada yang pertama, ada cowok ya, rambutnya merah ya. Gayanya kayak om-om nakal ya guys. Terus yang kedua ini mukanya apa itu? Muka singa. Yang ketiga ada cewek yang kayak ini guys. Kalian tau gak sih dukun tradisional tapi di luar negeri gitu. Terus yang keempat, looking good. Ini ganteng. Yang kelima singa beneran. Yang keenam ini kayak maid gitu. Oke, yang ketujuh itu mukanya kayak Sam Smith pakai kacamata. Ya, yang ke-8 ini kayaknya cowok, tapi cowok yang kayak suka gigit. Oh, ini elf guys, karena kupingnya panjang. Yang ke-9 ini kayak tante-tante ya. Tante-tante blondie gitu, tinggal di London ya. Yang ke-10 itu ini kayak orang yang kerjanya jadi tato artis gitu guys, pakai tindikan, terus habis itu cool gitu, terus susah untuk diajak ngomong kelihatannya. Oke, yang 11 ini dogi ya guys, nggak mungkin kita jadi dogi. Masih orang, masih manusia ya. Dan yang ke-12 ini seperti Billie Eilish guys, dan menurut gue itu yang paling cakep ya, jadi ini aja deh. Oke, sekarang suruh pilih zodiak guys. Oke, gue pilih zodiak gue sendiri lah, Leo. Oke. Bener-bener kayak ngisi dating app, bener-bener deh, serius. Pick your passion ya, oke. Passions-nya karena ini dating app ya, jadi romance lah ya, tentu. Terus apa lagi ya? Social justice. Ada kategori SJW dong. Oh my god, apa ya? Volunteering, fotografi, animals, reading, blogging. Oke, terus adrenalin lah ya. Ini ada berapa sih disuruhnya? Oh, 5, oke. Movie. And then, ini bener-bener gue ya, jadi art aja deh, art. Oke, continue. Pick your favorite story genre. Genre favorit ya. Ini apa, dalam film maksudnya? Lifelike, fantasy, erotic, tales, royal, werewolf, furry, komedi lah. Oh, 3, pilih 3. Thriller, gak suka. Warna itu apa? Lifelike, boleh. Terus spicy itu apa guys? Spicy itu apa sih? Ini konotasi atau apa maksudnya? Gue bingung. Yang lain gue masih paham. Royal aja, royal tentang kerajaan ya guys ya. Oke. Show me more, everyone male or female. Ya udah male aja deh. Udah langsung keluar ya. Finding matches for you. Oke, ini Junhwang. Junhwang ini Korean name. My heart burns to the ground. Where is love? Oke, kita bisa lihat profilnya gak sih? Kayak biasa kan. Oh, kalau ke atas kemana? Tinggal ke kanan ke kiri doang ya guys. Gak bisa dilihat gitu dia apa gitu profilnya gitu guys. Menurut kalian gimana nih Junhwang? Badannya bagus sih, tapi dia memperlihatkan badannya gitu guys kepada semua orang guys. Itu kayak ciri-ciri narsistik yang gue agak red flag sebenarnya ya. Maaf Junhwang. Oke, ini mukanya gak ada, namanya Johnny Ro. Itu nulis bahasa apa anjir? Siliap cetis beda. Oh, dibalik. Trying to find someone with whom I can share my earphone
and secret playlist. Oh, oke. Ini sosok yang misterius, mukanya ketutupan kardus ya. Kalau kalian ingat, ini kayak versi adult dari Danbo pas kita masih kecil. Danbo yang di bawah hujan, tau gak sih? Ini boleh lah, misterius, gue suka. Oh, it's a match. Dia juga swipe kita ya guys. Oh, your class is waiting for your message. Oke. Aku nggak percaya kamu swipe aku. Ini bisa berarti sebuah kebetulan, bukan? Oke, kita kirim aja nih. Udah diketikin sama dia. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Soalnya bio kamu tuh bener-bener menarik perhatianku. Tapi aku mau lihat muka kamu. Ya benar-benar. Oh, maaf aku nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa lihat. Kenapa? Oh, gitu guys. Kita ada cap-cip pilihan ganda di sini. Kamu yang pertama nih, kamu kena kecelakaan gitu. Yang kedua, emang kenapa kamu udah nikah? Yang ketiga, kamu terlalu hot sehingga kamu takut ketampananmu itu membuat ketar-ketir aplikasi ini. You had horrible accident aja lah ya. Biasanya orang kalau ganteng mah tetap mau kasih lihat mukanya. Oh enggak, katanya mukanya baik-baik aja kok. Ngomong-ngomong, muka kamu juga kelihatan bagus katanya gitu. Oke, kita bisa kasih reaction nih guys yang bawah lah. Oh. You like, oke, is that so? Kita tanya ya, emang iya. Aduh, aku nggak terlalu bagus nih dalam hal-hal kayak gini, tapi aku berharap ini nggak terlalu terus terang kayak racing gitu loh, buru-buru gitu ya. Oh nggak apa-apa, ini manis banget kok. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ini yang pertama kali kamu pakai aplikasi ini? Atau yang kedua, kamu grogi ya ngomong sama aku gitu. Kita tanya yang pertama. Oh, itu kelihatan banget ya. Aku tuh selama ini nggak pernah bagus ngomong sama orang. Dan aku lagi merasa kesepian akhir-akhir ini. Kita tanya kenapa? Soalnya aku merasa aku gak kayak orang lain. Aku merasa aku berbeda. Kayaknya ada yang salah deh sama diriku. Oke, dia bilang gitu ya. Kita tanya, what's wrong with you? Emang kamu kenapa? Atau itu alasan kamu menutupi mukamu? Yang bawah. Nah, aku penasaran juga sih kenapa mukanya tutup ya. Ini rumit sih. Aku belum siap untuk bicarain hal ini. Oh, oke, gak apa-apa. Tapi aku kasih tahu kamu ya, misteri ini bener-bener bikin aku penasaran gitu loh, killing me. Aku nggak merasa misteri ini tuh seperti yang kamu bayangkan, tapi aku berharap kamu menyukainya, gitu pas jempol. Terus kita jawab ya guys, aku selalu merasa tergoda atau terpana, terpesona gitu ya sama orang yang meninggalkan sedikit ruang untuk imajinasi gitu. Dan kamu memberikanku banyak imajinasi untuk aku pikirkan. Kamu tahu, aku suka kok muka kamu. Tapi aku punya beberapa pertanyaan. Di atas tadi dikasih tahu kalau pilihanmu itu benar-benar matters gitu, bermanfaat gitu ya. Jadi hati-hati kalau yang hijau itu memberikan hasil yang lebih baik guys, tapi pakai diamond. Karena jawaban yang hijau itu apakah emang kamu kasih aku masuk ke dalam duniamu gitu ya, atau yang bawah yang ungu? Apa kamu nggak pikir kalau orang-orang akan menilai kamu sebagai orang aneh alias weirdo? Ya udahlah ya, mau nggak mau yang hijau lah guys. Masa kita baru kenal sama orang udah ngatain aneh? Oke. Oh, di like guys tuh. Di atas dikasih tahu juga kalau misalnya ada bling-bling kacing-kacing gitu, itu artinya progresnya tuh bagus gitu sama orang ini. Terus kita ngomong lagi ya, aku merasa aku nggak tahu apa-apa soal kamu. Terus dia minta maaf, I'm sorry. Terakhir kali aku membiarkan orang masuk ke hidupku itu tidak berakhir baik katanya gitu. Dia lagi curhat guys. Oh, kita tanya, oh jadi itu yang bikin ini menjadi sulit buat kamu terbuka sama orang. Terus dia bilang, ya itu salah satu alasannya lah. Terus kita meyakinkan dia guys, semoga kamu bisa percaya sama aku. Oh that's sweet, dia kasih kita love gitu, tatapan kayak Terus dia bilang, aku nggak gitu tahu ya cara untuk percaya sama orang. Dan aku juga nggak yakin aku tahu caranya berubah. Aku nggak terbiasa dikelilingi sama orang-orang. Selama ini cuman aku dan aku. Ya kayak gue lah ya guys, ini aja gue bikin konten YouTube sendiri terus. Sama kok, sama-sama. Jadi kita pertama-tama udah ketemu sama orang yang sifatnya kurang lebih sama. Terus kita berusaha untuk semangatin dia kayak, oke, aku mau membantu kamu untuk berubah soal itu. Aku janji itu bener-bener worth it. Terus dia bilang, ya aku yakin kok soal itu katanya. Tapi terus dia bilang, tapi di sisi lain aku nggak tahu ya itu bisa worth it juga buat kamu atau enggak katanya. Aku agak takut sih untuk ngirim gambar ini, tapi ya udahlah aku kirim aja. Here you go, dia ngirim gambar. Ada limited. Oh my god. Buka nggak? Tap to unblur ya. Oke, tadi gue udah nonton iklan untuk buka dan apa nih? Oke. Oh, bisa collect guys. Oh, kalau collect yang di atas itu kita bayar. Ya udah, collect yang di bawah dapat 2 diamond nggak apa-apa.
Jadi foto yang dia kirim guys, itu foto dia lagi ngapain tuh, ngoding kayaknya ya guys, tapi tetap pakai penutup muka gitu. Terus ada tangannya, dan itu nuansa gaming roomnya dia ya, ada komputer-komputer yang keren banget sih. Oh, gue mau main ke sana. Oke, terus kita bisa pilih yang pertama kayak, tanganmu itu ya, aku ingin memegangnya gitu. Atau kita godain dia, kita bilang kayak, aku merasa kamu bahkan lebih misterius daripada apa yang ada di layar komputermu. Yang bawah lah. Masa tiba-tiba udah kayak gue pengen pegang tangan lo gitu. Terus dia bilang, ya itu salah satu hal yang bisa aku kasih lihat ke kamu ya, hanya ngintip kecil gitu ya. Aku berharap itu cukup. Terus kita jawab ya, aku merasa kayaknya aku udah terlalu banyak nih ngasih kamu pertanyaan, kayak pertanyaan lagi. Coba gantian deh kamu yang nanya sama aku ya. Oke, dia nanya, terus kamu kenapa di sini? Ini biasa sih guys, kayak kalau kita main dating app biasa orang nanyanya kayak gitu juga, kayak lu kenapa download ini gitu. Untuk bertemu soulmate, untuk ketemu orang sepertiku, untuk membuat teman. Oh, kita cari soulmate dong, kita cari soulmate. Your soulmate, katanya kayak gitu. Aku merasa susah untuk mempercayai kalau soulmate itu nyata. Tapi aku mulai berpikir kalau gimana kalau kamu ketemu sama aku, mau gak gitu. Wow, terus kita tanya, kalau ketemu emang aku bisa lihat muka kamu? Bisa gak guys? Ya nanti kita lihat aja lah katanya. Kedengerannya aku punya banyak plan yang mau aku lakukan. Tapi ketika kamu ketemu aku secara langsung, aku nggak tahu deh, mungkin ini suatu ide yang buruk, kata dia kayak gitu. Kita tanya, kenapa maksudmu ide yang buruk? Emang apa sih hal terburuk yang akan terjadi? Disebut dong nama kita, kamu nggak ngerti Feroza. Aku tuh butuh beberapa waktu untuk berpikir, aku nggak tahu gitu kenapa. Dia sama guys kayak gue, sifatnya sama kayak gue, kayak di satu sisi gue pengen ketemu sama orang in person, tapi di sisi lain kayak ragu gitu loh, kayak ayo mendingan gue di dunia gue aja gitu, kayaknya kalau gue gak ketemu juga gak masalah gitu. Tapi kadang manusia tuh butuh keluar dari zona nyaman, cuman ragu gitu ya. But Johnny, gue pengen lupa namanya Johnny guys, gue ingetnya di otak gue manusia kepala kardus lah. Johnny offline guys ya. Oke, karena dia lagi offline, jadi kita belum bisa ngobrol sama dia. Kita cari potensial lainnya. Mungkin kita ketemu cowok-cowok lain yang menarik juga. Oke guys, ini benar-benar kayak aplikasi yang biasa kita tahu ya. Di sini ada kayak update kalau misalnya bayar tuh kita bisa kayak langsung ngobrol sama orang-orang yang kita pilih di sini. Ternyata orangnya banyak guys. Oke. Gue baru ke home dan gue ngeliat ada Martin Dixon. Ganteng banget sih, ganteng banget. Tapi gue tuh agak apa ya guys, kayak skeptis sama orang-orang yang terlalu good looking gitu. Kayak karena lu good looking pasti kan banyak yang suka sama lu, terus biasanya lu jadi besar kepala gitu, terus lu biasanya berasa kayak sok kegantengan. Yang itu tuh benar-benar menurut gue kayak mendingan gue sama orang yang biasa-biasa ya, tapi gak sok kegantengan gitu. Andai kan ketemu sama kayak you don't know you beautiful, ngerti gak sih? Kayak lo ganteng tapi lo gak sok kegantengan gitu. Kalau ada yang kayak gitu mah Jadi gimana ya guys, ini soal Martin Dixon ya guys. Oke. Kita baca bionya dulu ya. I've been called charitable as a person and a lover. Jadi charitable tuh kayak apa ya, orang yang suka memberi gak sih? Kayak charity itu kan sumbangan ya. Iya kan, maksudnya ya kayak gue ngerti sih maksudnya bahasa Indonesia gimana ngomongnya ya. Tapi ya intinya adalah dia orang yang suka bersedekah, baik secara dirinya ataupun sebagai seorang kekasih. Gue ngerti juga sih maksudnya itu. Cuman di belakangnya siapa ya? Dia apa belakangnya ya guys? Martin atau Glenn ya guys? Martin atau Glenn ya guys? Kok galau sih? Belakangnya apa nih? Belakangnya ini guys, apa namanya? Bionya tuh kayak flirting gitu guys. Yang ini aja deh. Oke, yang ini. Yeay, semet. Senang sih gue match sama kayak gini. Halo Martin. Oke, pertanyaan pertama dari dia. Pilih mana? Menjadi baik tapi miskin, atau menjadi jahat tapi kaya? Oke, untuk pertanyaannya gak langsung milih sih. Cuma nanya kayak seberapa miskin atau seberapa kaya tepatnya. Oke, seberapa miskin kita pengen tahu ya. Terus dia bilang barely scraping by, tapi kamu dikelilingi sama orang-orang yang menyayangi kamu. Terus gimana, kamu mau pilih apa? Kasihan sih, ini kalau ibarat kata hidup susah ya. Oke. Yang mungkin kita makan aja tuh nasi kering gitu, atau enggak kadang nggak makan, tapi sekeliling kita keluarga yang sayang sama kita. Ya mungkin itu kayak model orang tua yang punya anak banyak banget, abis itu tinggalnya di tanah bukan miliknya, misalnya kayak di tempat umum, di pinggir kali atau misalnya apa, itu kan agak susah ya. Maksudnya kayak saudara-saudara kita banyak, mereka menyayangi kita, tapi
untuk hidup tuh susah. Kan ada aja orang lahir tuh nggak bisa milih cuy. Ada aja yang kayak lahir-lahir memang susah gitu. Bukan salah dia, tapi ya menurut gua pada akhirnya ketika lo gede, lo akan memilih jalan hidup lo sendiri gitu. Oke, nggak apa-apa lo lahir susah, asal lo jangan mati susah gitu. Jadi menurut gua good and poor sih guys. Oh, di love sama dia ya guys. Kita lihat dia jawab apa nih. Wah, excellent, dipuji kita. Kamu harusnya seneng karena kamu telah melewati tes pertama. Itu kan tes kita guys. Karena mungkin cewek-cewek banyak yang suka sama dia, jadi dia harus ngetes. Oke, kita nanya, terus artinya akan ada lebih banyak tes ke depannya? Oh iya, kata dia gitu. Aku cuman mau berurusan sama orang-orang terbaik secara moral yang benar-benar outstanding gitu ya. Terus kita tanya sama dia, terus apa yang bikin seseorang menjadi morally outstanding? Oke, aku akan menjawab pertanyaan kamu dengan caraku ya. Terus dia jebak kita lagi nih. Kalau misalnya aku kasih tahu kamu supaya kamu jadi orang baik, apakah kamu benar-benar baik? Nah, ini jawaban kita ya. Aduh, ini subjek pertanyaan yang benar-benar intens banget untuk percakapan yang baru dimulai. Kayak first convo, kita baru kenal sama dia, terus dia udah nanya hal semendalam itu. Gimana gue pacaran sama dia guys. Mungkin dalam 2 hari gue akan ditanya soal teori Big Bang, terus tentang relativitas alam semesta guys. Jadi nggak sih, dia lebih ke social justice ya menurut gue, kayak kemanusiaan banget tuh orang. Oke, mendingan kita tanya aja, apakah kamu nanyain hal ini ke semua orang yang match sama kamu? Oh, dia jawab, aku suka bertanya katanya, mencari tahu sampai kedalaman setiap hal, karena itu berkaitan sama profesiku. Kita tanya, emang kamu profesinya ngapain? Oh ya, gini dan gitu, dia jawab gitu. Terus kita bisa milih, artinya kamu nganggur. Karena kamu nganggur, makanya kamu suka nanya hal-hal yang kayak terlalu dalam gitu. Atau ya how misterius aja lah. Masa baru kenal udah ngatain orang? Ya bisa dibilang begitu, kata dia gitu. Aku lagi kerja sekarang, kamu mau lihat gak? Ya absolutely aku mau lihat. Oke, dia kirim foto gak ya guys? Oke, dia kirim foto. Kamu akan menjadi satu-satunya orang yang melihat hal ini katanya. Wah, penasaran gak guys? Kita lihat ya. Damn, ada foto si Martin lagi di dalam mobil guys. Oke, itu kayak apa namanya, jauhnya tuh rahangnya tuh kayak banget gitu loh, kayak kokoh banget anjir, dia kayak pakai semen 3 roda ya. Gue merasa kayak salting gitu loh diliatin dia, kayak salting banget anjir. Tapi ini gue suka mobilnya, bagus ya, kayak ungu-ungu gitu, cahaya-cahaya cyberpunk, ungu biru krem gitu ya lampunya ya. Ya, dia ganteng sih guys, tapi bener-bener tipe bad boy banget ya. Kayak kukunya pun warnanya agak-agak krem itu, jangan bilang dicat kukunya guys. Oke lah. Terus kita bisa jawab, what a strong grip, artinya kayak pegangan yang terlihat kuat gitu ya. Atau kita sok polos gitu loh, kayak nanya, kamu ngapain malam-malam? Itu aja sok polos lah. Terus dia nanya, terus kamu minat untuk memecahkan sebuah misteri? Ya mungkin kamu akan mengetahuinya atau mungkin tidak katanya. Terus kita tanya ya, kamu bisa kasih tahu aku nggak hal lain tentang dirimu? Atau mungkin rahasia terbesarmu? Wah, di like dong pertanyaan kita yang itu. Terus dia jawab guys, aku yakin aku bisa memuaskanmu dan rasa penasaranmu. Oke. Balik lagi, ini ada 2 pilihan. Yang benar itu pasti yang hijau, artinya adalah aku tidak mudah untuk dibuat puas. Atau yang ungu, aku nggak butuh itu. Ya karena gue penasaran sama dia, yang hijau lah. Diamond gue kurang lagi guys. Yes katanya. Hubungan romansa kita telah mencapai level yang baru. Oke, bagaimana kelanjutannya? Aku menjalani hidupku untuk menyenangkan orang lain. Wow, ada orang yang live my life to please others. Itu capek banget anjir, karena lo gak bisa nyenengin semua orang. Tapi ya mungkin begitulah dia ya, manusia yang kayaknya sangat mikirin orang lain banget. Pendapat orang apa tuh kayaknya ngaruh banget sama diri dia gitu. Terus dia bilang, dan aku percaya diri aku bisa melakukan yang sama untukmu. Terus kita tanya ya, apakah itu sebenarnya sebuah info personal atau sebuah godaan? Just a flirt? Ya siapa tahu katanya. Terus dia bilang, aku melakukan banyak pekerjaan untuk hal-hal amal. Oke, terus kita tanya amalnya itu untuk hal-hal yang seperti apa guys? Dan dia bilang, apapun yang menurutku itu layak untuk mendapatkan perhatianku, worthy of attention ya. Terus kita tanya, berapa lama kamu telah melakukan hal seperti itu? Terus dia jelasin ya guys, dari kecil aku sama sahabatku itu sudah sering keliling di daerah perumahannya dia, neighborhood gitu ya, untuk memberi makan binatang-binatang jalanan dan membersihkan sampah. Wow, manusia charity memang ya. Oke, kita kayak wow gitu ya, kasih respon. Terdengar seperti pertemanan yang baik gitu. Oh, dia bilang, Joni dan aku memang sangat dekat. Jangan bilang ini Joni yang tadi guys, Joni yang pakai kardus guys.
Jadi 2 orang yang lagi deket sama kita ternyata mereka temenan dari kecil. Tadi bener kan namanya Johnny kan ya guys? Gue agak lupa John atau Johnny gitu, kayaknya gitu deh. Terus dia bilang, aku merasa dia tuh temennya udah seperti saudara sendiri daripada cuma sekedar teman. Terus that's very sweet, itu manis banget. Dan dia bilang, iya soalnya dia adalah satu-satunya keluarga yang aku punya sebetulnya. Wow, dia yatim piatu kah? Tidak punya siapa-siapa? Ya udah, this must be difficult, kayaknya susah deh. Maksudnya kayak kita kasih simpati ya sama dia ya. Ya memang katanya, tapi sekarang Johnny sama aku sangat bangga gitu telah memiliki satu sama lain. Terus kita bilang, jadi seseorang laki-laki yang misterius tapi punya sisi suka berbagi, yang suka beramal gitu, dengan masa lalu yang tragis. Oke. Terus kalau gue mentranslate kata-kata ini ya, ini dia kayaknya bilang, aduh kamu membuat aku hampir terdengar menarik seperti aku yang sebenarnya. Nah karena tulisannya almost as interesting as I actually am, berarti dia merasa dia tuh lebih menarik daripada yang kita deskripsikan guys. Jadi dia merasa kayak ya hampir mendekati lah gitu. You talk a big game, atau kita bilang I like to know more. Bener-bener terdengar angkuh dan sombong sih, tapi di satu sisi dia memang suka berbuat kebaikan ya guys, tapi not my type gitu kayaknya. You talk a big game aja deh. Ya karena memang aku mampu, dia bilang, dan kamu akan mengetahuinya lah kelak katanya gitu. Oke, terus kita tanya, apa itu artinya kamu mau ketemu sama aku yang real life? Iya, tapi aku rasa kamu harus nunggu. Kenapa nunggu? Oke. Dia offline guys, dia offline. Johnny kan bener kan namanya? Johnny kan guys? Johnny Rowe, jangan bilang Johnny Rowe sama Martin Dixon itu adalah teman dari kecil. Kan katanya Martin suka mungut sampah. Terus gue mikir, itu pala kardusnya, itu bukan kardus, itu paper bag. Pala paper bagnya itu dari sampah yang ditemukan. Dan dia ngechat kita guys. Oke lah. Sudah. Oke, dia ngechat kita sesuatu, tapi bisa komplit guys. Oke. Kita bisa menyelesaikan, setiap orang punya story ya guys ya. Oke guys, menurut gua sampai sini dulu videonya karena ini udah lumayan panjang. Kita jadiin ini part 1. Tadi kita udah ngomong sama 2 orang, sama Johnny sama Martin. Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah ini. Kalau kalian jadi gua, kalian mau Martin apa kalian mau Johnny? Dan see you in the next part. Bye bye.